Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat para bapak dosen yang akan memberikan materi pada malam hari ini dan teman-teman seperjuangan peserta LKM yang saya hormati. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan kepada pemateri yang akan disampaikan oleh dosen kita. Sebelumnya mohon izin untuk saya sebagai moderator membacakan biodata daripada beliau. Nama lengkap beliau adalah Muthilman Ta'abudillah MPD. Untuk nomor HP 081222444424. Untuk email beliau mutsta'abudillah@gmail.com. Adapun selanjutnya siapakah beliau? Ya, kita harus mengenali terlebih dahulu ya. Beliau adalah seorang laki-laki yang benar laki-lakiannya dan ketampanannya, yang berlahir dari seorang ibu pada tanggal 20 November 1998. Sayangnya tanggal itu sudah terlewat ya. Alamat beliau di Jalan Orang-Orang Pintar atau disingkat Jalan Pandai. Yang asari intinya alamat beliau berada di tengah-tengah kota Sumedang. Jadi beliau orang kota. Pengalaman kerja dari tahun 2010 sampai 2012 di TK, SD, SMP di Bandung. Awal karir beliau terjun di dunia pendidikan dengan belajar mengajar di level pendidikan kecil. Pada tahun 2012 beliau banting setir ya, mencari berita dan jualan alat kecantikan. Ingin mencari tantangan baru dengan terjun di luar pendidikan. Ternyata kerja di luar dunia pendidikan sangat berbeda dan beliau merasa nyaman untuk kerja di dunia pendidikan. Mohon berikan tepuk tangan. Alhamdulillah. Tahun 2013 sampai 2018 di SMK Ma'arif 1 Sumedang. Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang di SMK BHS. Tahun 2017 sekarang sampai dengan sekarang menjadi dosen STAI 11 April Sumedang, di mana tahun 2013 beliau kembali lagi terjun ke dunia pendidikan dan beliau memutuskan untuk berkarir di level pendidikan SMA atau SMK. Kemudian ada kesempatan untuk mengajar di level pendidikan tinggi universitas dan akhirnya beliau punya pengalaman kerja di bidang pendidikan mulai dari anak kecil sampai ke orang dewasa. Pengalaman sekolah, pengalaman dunia pendidikan lebih berharga dibanding dengan pengalaman kerja. Karena dengan pengalaman pendidikan yang beliau miliki, beliau bisa bekerja seperti ini. Adapun pengalaman pendidikan beliau, yang pertama SDN Gudang Kopi 2, lulus tahun 2001. Yang kedua SMP 4 Sumedang, lulus pada 2004. Yang ketiga SMAN 3 Sumedang, lulus 2007. Yang keempat S1 PAI UIN Bandung, lulus 2013. S2 PAI UIN Bandung, lulus 2017. Yang keenam S3 PAI UIN Bandung, mudah-mudahan lulus tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu untuk mengefisienkan waktu, karena lumayan sangat penting sekali ya, untuk mohon dicatat dan dimengerti apa yang disampaikan oleh beliau, karena ini akan menjadi suatu pengalaman yang terhebat pada malam ini ya.
catat itu. Maka dari itu waktu dan tempat saya hormat dipersilahkan. Ya, oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis kene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita ganti ya, ketika ditanya apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, jos. Ya, oke. Kita ulangi lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, jos. Yang keras sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, jos. Oke. Jos bukan sembarang jos. Jos bukan sembarang tojos, tapi jos mempunyai arti. Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, jos. Jos itu adalah sebuah ungkapan dan sebuah cita-cita. Jos itu bukan tojos, tapi jos itu J-nya jadi, O-nya orang, S-nya silahkan terjemahkan oleh kalian sendiri. Karena apa? Karena jalan hidup kalian yang menentukan adalah kalian sendiri. Saya mah Pak, jos teh mau jadi orang sukses, enggak. Ya, jos tuh Pak, saya mah mau jadi orang sakit, enggak. Ya, Pak, saya mah jos itu mau jadi orang sinting, ya enggak. Ya, jadi jos itu silahkan terjemahkan oleh kalian sendiri yang S-nya. Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, jos. Ya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alayka asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma ya muallima Ibrahim wa yufahima Sulaiman hikmataka wansur alaina min hujain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni qad istawda'tuka ilma ma'alamtani bihi farduduhu inda hajati wa la tansinihi abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tadi saya sudah bertemu dengan kalian ya, tapi sekarang kita bertemu lagi ya, dan alhamdulillah saya ucapkan alhamdulillah lagi, ternyata pada kesempatan hari ini saya bisa lihat muka-muka asli dari mahasiswa STAI semester 1 dan semester 3, yang dimana pada pertemuan perkuliahan mungkin yang saya lihat itu hanya gambarnya saja, entah orangnya kemana ya. Bedanya bolos tahun sekarang dengan bolos beberapa tahun ke belakang ketika zaman saya sekolah. Bolos zaman saya mah ketika SMA, kira-kira pernah ngahakan bangku SMA nya ya, kantongna aya jelemana eueuh ya, mabal gitu kan ya. Ari ayeuna mah bolosna gambarna aya, videona di pareuman, jelemana teh ka mana ya. Mungkin ada sebuah perubahan zaman ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa ada di hadapan teman-teman mahasiswa, tapi tetap tadi biodata mengatakan yang paling ganteng di sini saya. Sombong amat sih Pak. Ya, iyalah saya gitu kan. Gini-gini juga, kia-kia patut oge, sudah ada orang yang mau diajak senang dan diajak susah oleh saya. Tadi kan kia-kia payu gitu kan. Ya, oke. Jadi alhamdulillah kia-kia payu, alhamdulillah istri baru 1. Ya, alhamdulillah istri baru 1. Cita-citanya saya pengen punya anak 7, tapi 7 itu cikal semua ya. Ya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kia-kia oge kasep jeung bener lalakina. Karena apa bener lalakina? Ya sudah bisa menghasilkan. Ya, sudah bisa menghasilkan keturunan. Ya lalaki belum tentu. Ya, oke, itu sedikit candaan dari saya. Oke, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya bisa sedikit menyampaikan apa ya istilahnya,
ilmu pengetahuan kepada teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan kegiatan ini, kalaupun untuk berbicara masalah ilmu pengetahuan, ya teman-teman itu adalah seorang yang sedang mencari ilmu pengetahuan. Teman-teman kuliah, yaitu intinya mencari pengetahuan. Niatkan dalam hati teman-teman, saya kuliah mencari ilmu pengetahuan, bukan mencari pekerjaan. Pak, saya kuliah mencari kerja. Kerja itu emboh nak kerja mah. Beli kambing gratis tambang, tapi beli tambang belum tentu gratis kambing. Yang mahalnya itu adalah kambingnya, dapat tambang. Yang mahalnya itu adalah kuliahnya. Kuliah mahal atau murah? Mahal. Tapi meskipun mahal, kalian berani mengeluarkan biaya segitu, karena tidak semua orang bisa mengeluarkan biaya segitu. Berarti kalian dan orang tua kalian adalah orang yang hebat. Dan mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan kepada jenjang pendidikan level yang paling tinggi. Ya, amin. Mudah-mudahan tanamkan dalam hati, saya mau kuliah lagi, saya mau kuliah lagi. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti. Ya, oke, mungkin tidak menutup kemungkinan 3 tahun yang akan datang atau 4 tahun yang akan datang, posisi teman-teman ada yang ada di sini. Ya, itu harapan. Ya, dan semuanya juga karena waktu. Teman-teman mau lulus nggak? Sekarang bisa lulus nggak? Nggak bisa kalau belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, ya lulus. Mau nikah nggak? Sekarang siap nggak? Hah? Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, siap. Bapak mau nikah lagi? Siap. Oke. Ya, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi, dan mungkin materi ini mungkin sudah teman-teman pahami sebenarnya, ya, tentang kepemimpinan atau leadership. Ya, sederhananya yang namanya kepemimpinan itu adalah ketika teman-teman bisa mengkoordinirkan atau mengkoordinasikan seluruh anggota badan teman-teman. Secara tidak langsung teman-teman itu adalah seorang pemimpin. Ya. Kalau ingin memimpin orang lain, ya pimpinlah diri sendiri. Ya. Karena pada dasarnya ketika kita bisa mengkoordinasikan tubuh kita sendiri, secara tidak langsung kita itu adalah seorang pemimpin. Ya. Kalaupun untuk materi, ya, mungkin zaman sekarang itu zamannya canggih. Teman-teman bisa baca. Bisa baca nggak? Bisa. Ya. Pernah makan bangku SD? Pernah. SMP? Pernah. SMA? Pernah. Ya. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan secara garis besarnya saja. Karena nanti pada dasarnya tadi materi kepemimpinan sudah disampaikan oleh Pak Dindin tadi. Ya, tentang kepemimpinan. Masa sama saya harus diulas lagi? Ya, nanti saya akan lebih kepada simulasi saja, simulasi tentang kepemimpinan. Ya, tapi di sini ada materi dulu sedikit saja. Ya, mungkin 10 menitan lah untuk menyampaikan materinya. Soalnya naon, dari tadi jam 1 sampai nepikeun kaina, Pak, bosan aing ngadengikeun materi. Ya, tunduh capek ya. Ya itu resiko, ya, resiko ya sebenarnya. Tapi nanti akan ada sebuah simulasi, ya. Nanti akan ada aturan mainnya. Oke. Kepemimpinan atau leadership. Oke. Nah, kepemimpinan sama dengan pengaruh. Pengaruhnya apa? Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain, atau bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Ketika kita bisa mempengaruhi diri sendiri, secara tidak langsung kita itu adalah seorang pemimpin. Itu sederhananya tentang pemimpin. Kepemimpinan sama dengan pengaruh, bagaimana mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi diri sendiri atau mempengaruhi orang lain. Nah, yang paling susah itu adalah mempengaruhi orang lain, karena tidak semua orang bisa dipengaruhi.
Kalau kita logikanya gini, kalau saya seorang pemimpin, anak buahnya itu adalah kalian, maka siapa yang harus ikut? Yaitu anak buah. Anak buahnya harus ikut kepada pemimpin. Pak, kumaha lamun pemimpinan nurus tunjuk. Kalau teman-teman masih menganggap saya adalah seorang pemimpin, maka ikuti. Ya, maka ikuti. Ikuti siapa? Ikuti pemimpin, karena saya seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi kalian. Ya, itu sederhananya. Ya, tapi kalau berbicara masalah konteks luas, pasti luas. Ya, kalau dipanjang-panjang ya makin panjang. Mau dipendek-pendek ya pendek gitu kan. Ya, itu sederhananya saja. Nah, definisi dari seorang kepemimpinan atau pengaruh yang pertama nih, saya mengambil dari siapa ini? Cons dan O'Daniel. Yang namanya kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi sekelompok orang. Jadi saya mempengaruhi sekelompok orang. Taruh ini adalah kelompok. Karena pemimpin itu ada dalam organisasi. Organisasi itu adalah wadahnya. Ya. Organisasi akan jalan kalau ada seorang pemimpin. Lamun ayeuna organisasinya ada, pemimpinnya tidak ada, jalan nggak organisasinya? Ya enggak. Organisasi itu wadahnya, di dalamnya itu ada pemimpin. Nah, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin adalah sekelompok orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan. Proses mempengaruhi sekelompok orang, ya, saya mempengaruhi sekelompok orang, ya. Untuk apa? Untuk mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi sederhananya apa? Kalian ikut kepada saya. Ya, cek saya A, maka laksanakan A. Jadi secara tidak langsung yang namanya pemimpin itu harus bisa mengajak. Terus mengajak berarti rekannya itu apa? Ikut. Ya. Tapi sebelum ikut harus fokus dulu. Fokus itu dalam artian ya benar atau salahnya. Ya. Tapi dah mau tidak mau meskipun benar ataupun salah, karena taat kepada pemimpin maka harus ikut. Ya. Jadi teman-teman itu harus ikut dulu kepada saya. Ya, kalau saya seorang pemimpin. Nah, untuk apa? Untuk meraih tujuan ke kelompok atau kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menyemangati anak buahnya. Kuncinya itu adalah fokus, ikut, ya, dan mau apa? Mau nuturkan pemimpin. Organisasi akan jalan kalau anak buahnya fokus, anak buahnya ikut, dan anak buahnya mau. Organisasi akan berantakan kalau di dalamnya anak buahnya tidak mau ikut dan tidak mau mengikuti, hancur. Ya, pemimpinnya ke kanan, anak buahnya ke kiri, hancur mah. Hancur, sudah tidak seirama. Yang namanya sebuah organisasi itu adalah harus seirama. Lepaskan dulu atribut-atribut yang ada dalam dadanya. Wah, Pak, saya mah anti itulah. Saya mah pengennya A. Ya. Kalaupun dalam organisasi, lepaskan dulu. Ya, lepaskan dulu atribut yang ada dalam dada kita. Misalnya contoh organisasi yang ada di kampus, saya mah STAI, wah itu mah lain STAI, jauhan, mal bener gitu kan. Ya, seperti itu. Itu sederhananya. Jadi intinya yang namanya pemimpin itu, seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi. Supaya apa? Supaya anak buahnya ikut. Ya. Jadi kuncinya 3. Fokus, ikut, mau. Ya. Fokus, ikut, mau kepada pemimpin. Itu sederhananya. Nah, ini secara etimologi lah.
ya, kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini secara pengertian saja lah. Nah, oke, kita lanjut. Kenapa perlu kepemimpinan Islam? Nah, ini yang akan saya sampaikan. Kepemimpinan Islam itu karena kita adalah orang yang beragama Islam, mau tidak mau kepemimpinan kita harus Islami. Tapi bukan dalam artian kita harus mendirikan negara Islam. Ya, negara kita bukan negara Islam. Ya, kesatuan kita apa? Republik kan? Ya. Tapi memang akan terjadi benturan-benturan. Ya, harus gimana? Ya, kita ikuti aja dulu. Ya, ikuti aja dulu apa yang dilaksanakan oleh pemimpin. Meskipun nanti pada ini bertolak belakang dengan keyakinan kita sebagai seorang beragama. Kalaupun nanti bertolak belakang, berarti yang akan kita pakainya konteks agama. Ya, nah, saya akan menggiring kenapa perlu kepemimpinan Islam. Nah, ini syarat menjadi pemimpin dalam Islam itu memiliki akidah, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan luas, memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecakapan manajerial, memiliki passion untuk perubahan, dan memiliki keberanian untuk mengeksekusi atau memutuskan. Ini syarat pemimpin dalam Islam. Tentunya akidahnya dulu harus kuat. Jangan sampai nanti akidah seorang pemimpin Islam itu bisa goyah. Ya, terus memiliki ilmu pengetahuan. Terus selanjutnya memiliki akhlak. Nah, tentunya ini nih, teman-teman itu adalah mahasiswa PAI. Sebenarnya ketika berbicara tentang masalah konteks PAI, ya, sederhananya gini, mata pelajaran PAI itu dari SD sampai sekarang kan tetap itu saja kan. SD belajar PAI, SMA belajar PAI, SMP belajar PAI. Ya, pangus mulak ya otaknya ku PAI, sekarang masuk jurusan PAI, kita terus belajar PAI, sementara belajarnya itu aja. Dari SD rukun iman ada 6, dari SMP rukun Islam ada 5. Pembelajarannya itu saja. Tapi yang paling susah dalam Islam itu adalah akhlaknya. Percuma orang tahu akan teori tentang sholat, percuma orang tahu tentang bagaimana cara berwudu, tapi orang yang pintar agama Islam, yang pintar dalam pendidikan agama Islam, dia tidak sholat, dia tidak Jumatan. Ya, jadi materi pendidikan agama Islam itu bukan lebih kepada kemampuan kognitifnya, karena materi kognitif PAI itu dari SD, SMP, SMA itu telah dipelajari. Nah, yang paling sulitnya itu adalah memiliki akhlak. Ya, enak piraku guru PAI henteu sholat, piraku guru PAI henteu puasa, piraku guru PAI teu apal syahadat, piraku guru PAI henteu apal rukun Islam jeung rukun iman geus pabaliut keneh. Ya, itu kan hal-hal yang sepele dari SD sampai sekarang kita belajar itu kan. Ya, tapi kenapa kita seolah-olah lupa lagi gitu kan. Nah, syarat menjadi seorang pemimpin dalam Islam itu harus memiliki akhlak, perilaku yang mencerminkan bahwa dia itu adalah seorang yang beragama Islam. Terus selanjutnya memiliki kecakapan manajerial, terus memiliki passion. Passion itu dalam artian gayanya. Gaya seorang pemimpin itu harus seperti apa? Mungkin akan beda-beda. Terus yang paling utama itu adalah memiliki keberanian untuk mengeksekusi atau memutuskan. Nah, seorang pemimpin itu harus berani mengeksekusi, memutuskan suatu permasalahan. Tentunya memutuskan suatu permasalahannya itu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ini syarat menjadi pemimpin dalam Islam. Oke, selanjutnya, nah ini level atau tangga kepemimpinan Rasulullah SAW. Patokan kita adalah Rasul. Pertama, seorang pemimpin itu harus dicintai. Dicintai oleh siapa? Oleh pengikutnya. Terus dipercaya oleh siapa? Oleh pengikutnya. Terus diikuti, ikut. Ya. Terus pencinta kadar, terus ada pemimpin yang abadi. Dalam artian pemimpin yang abadi itu, yang namanya pemimpin pasti akan habis masa jabatannya. Dalam artian pemimpin abadi itu pemimpin yang bisa dikenal meskipun sudah berhenti.
pemimpin yang sudah punya nama, pemimpin yang sudah bisa menciptakan sesuatu, atau pemimpin yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan, dan kebijakannya itu bisa dipakai oleh seluruh umat manusia. Nah, tentunya kepemimpinan ala Rasulullah itu seperti ini, dicintai, dipercaya, diikuti, pencipta kader, terus pemimpin yang abadi. Memang sederhananya seperti ini, tapi ketika diimplementasikannya tentunya akan sulit. Ya, tentunya akan sulit. Nantinya akan ada sudut pandang orang, si eta mah kumaha anu, si eta mah anu. Tapi setidaknya kita mengikuti ini. Ya, dicintai, dipercaya, diikuti, pencipta kader dan pemimpin abadi. Nah, ini mungkin sifat Rasulullah. Pemimpin itu harus sidik, pemimpin itu harus amanah, tabligh dan fatonah. Nah, berarti kan kepemimpinan berdasarkan sifat Rasulullah sederhana 4. Ya, oke. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, kepemimpinan berdasarkan rukun Islam tadi sudah disampaikan oleh Pak Dindin tadi sebenarnya. Ya, syahadat, prinsip visioner, dalam artian seorang pemimpin itu harus mempunyai prinsip, jangan sampai goyah. Ya, kalau berdasarkan rukun Islam itu syahadat, seorang pemimpin itu harus visioner. Terus yang kedua sholat, prinsip sholatnya itu apa? Disiplin. Seorang pemimpin itu harus disiplin. Ya. Terus selanjutnya puasa, prinsip integritas, dalam artian integritasnya itu ya, logikanya puasa itu apa? Sebenarnya dia bisa ya untuk melakukan itu, tapi karena ada sebuah aturan yang melarang seorang pemimpin itu melakukan itu, maka dia tidak melakukan itu, mempunyai integritas. Terus seorang pemimpin itu harus mempunyai prinsip kepedulian dari zakat. Terus kesetaraan, dalam artian ketika kita melaksanakan ibadah haji, semua orang sama. Ya, atau ketika kita melaksanakan sholat, baik itu imamnya siapa-siapa, sama. Ya, semua orang di hadapan Tuhan itu sama. Jadi kepemimpinan berdasarkan rukun Islam itu, seorang pemimpin itu harus visioner, patokannya syahadat, terus sholat, terus integritas, terus zakat, kepedulian, dan prinsip kesetaraan. Itu harus kepemimpinan dalam Islam. Nah, ini tinggal baca saja ya, dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Nah, yang akan saya sampaikan sekarang tadi kan secara teorinya, secara apanya ini istilahnya, secara apa yang berdasarkan teori. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan simulasi. Ya, kita akan simulasi. Tentunya simulasi itu nanti akan ada aturannya. Ya, kalian menyepakati dulu nggak? Di sini yang menjadi pemimpinnya siapa? Ada yang mau jadi pemimpin nggak? Atau saya saja? Ya, oke, saya saja ya pemimpinnya. Saya mengaklamasikan saya seorang pemimpin. Ridho enggak? Ridho Pak. Tuturkeun, harus guru gitu. Ya, saya seorang pemimpin yang otoriter, coba. Ya, oke. Saya seorang pemimpin. Ketika saya seorang pemimpin, ini simulasi saja. Ya, ini simulasi saja. Saya seorang pemimpin. Tadi seorang pemimpin itu mempunyai anak buah, dan anak buahnya itu harus fokus kepada saya. Ya, setuju ya? Terus selanjutnya yang kedua, ikut. Ya, ikut instruksi dari saya. Ya, yang ketiga, mau apa? Mau mengikuti apa yang saya perintahkan. Dan kalian harus percaya bahwa saya itu adalah pemimpin yang tidak akan mencelakakan kalian. Ya, jadi senangnya bersama-sama, susahnya bersama-sama. Sepakat ya? Setuju? Kalau yang tidak setuju silakan turun. Setuju nggak? Setuju. Paham ya? Jadi syaratnya fokus, ikut, mau. Ya, kita refreshing dulu lah. Ya,
Tapi meskipun masuknya dalam materi kepemimpinan. Teman-teman harus ikut kepada saya, harus mau kepada saya, dan harus fokus. Ya, oke. Kita intermezzo dulu lah. Coba teman-teman bilang putih, 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 putih. Putih, putih, putih. Yang keras. Putih, 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 putih. Yang keras terus. Putih, 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 putih. Sapi minum. Kenapa tadi bilang susu? Belum konsen ya. Belum fokus. Ya. Coba siapa nama ente? Hah? Lukas. Putih, putih, putih gitu. Sapi minum. Oh, udah mesti bejaan tadi. Ya. Tadi kan belum fokus. Putih, 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 putih. Sapi minum. Hah? Di mana-mana yang namanya sapi itu minum air, bukan minum susu. Ya. Ya, oke. Jadi kurang fokus. Silakan teman-teman nanti fokus lagi kepada saya. Ya, oke. Kita latihan fokus dulu lah. Ya. Anak buah itu harus fokus. Instruksi dari pimpinan. Oke. Kalau saya memerintahkan kalian untuk tarik napas, bisa nggak? Nah, tarik napas dulu dong. Buang dari mulut. Oke, segar kan? Segar, bagus. Lagi. Nah, pemimpin mau duduk itu, ayo terus buang lagi, bagus. Lagi. Segar? Segar? Segar. Harus segar. Apa itu segar? Biasa we nyawayana kudu mengikuti saya. Ya, segar we Pak lah. Ya. Oke. Setelah itu, saya memerintahkan kepada kalian suka menghayal nggak? Suka menghayal? Suka. Kalau kalian suka menghayal, si bendanya suka kelihatan nggak? Suka nggak? Suka ya? Saya punya motor Pak. Kebayang motornya? Kebayang kan? Oke. Jadi saya memerintahkan kepada kalian untuk kebayang. Bisa ngebayang? Bisa. Harus ikut. Ya. Dan harus percaya. Saya mau simulasi seorang pemimpin itu, anak buahnya itu harus ikut, harus mau, dan harus fokus. Oke. Tarik napas dalam-dalam. Tarik napas, buang. Oke. Nah, pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Pejamkan. Saya nyuruh kalian untuk memejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Lalu bayangkan oleh kalian. Saya meminta kalian untuk membayangkan. Bayangkan oleh kalian, di depan kalian itu ada sebuah lem. Ya, ada sebuah lem. Dan lemnya itu lem yang paling rapat. Kita sepakati dulu, lem yang paling rapat itu menurut kalian apa? Alteco ya. Berarti kalian sudah membayangkan lem Alteco ya. Bayangkan oleh kalian, di depan kalian ada lem Alteco. Kemudian rasakan tetesan lem Alteco itu membasahi mata kalian. Ya, mata kalian akan basah oleh lem Alteco. Ya, semakin basah, lama kelamaan basahnya itu rubah jadi kering. Ya, jadi kering. Sekarang kalau lem kering berarti rapat. Entah kenapa saya hitung 1 lemnya kering, 2 makin kering, 3 sangat kering. Sehingga ketika nanti kalian membuka mata kalian tidak bisa dibuka karena mata kalian rapat. Ya, silakan kalian membukakan mata kalian. Anehnya ketika kalian membuka mata kalian tidak bisa dibuka. Silakan buka, semakin dipaksa tidak bisa dibuka. Silakan, semakin tegang tidak bisa dibuka. Oke? Silakan buka. Semakin dipaksa tidak bisa dibuka matanya. Semakin tegang tidak bisa. Ya, semakin kalian tertawa tidak bisa membuka mata kalian. Oke? Bisa dibuka nggak? Hah? Tidak bisa dibuka? Ada yang tidak bisa dibuka? Acungkan yang tidak bisa dibuka tangannya, matanya.
Acungkan, silakan acungkan. Semakin tegang tidak bisa dibuka. Oke, pengen normal nggak? Hah? Pengen. Syaratnya balem. Nah, anehnya sekarang mulut juga nggak bisa dibuka. Semakin tegang tidak bisa dibuka. Hah? Semakin tegang tidak bisa dibuka. Cung, acungkan tangan yang tidak bisa dibuka tangannya. Mulutnya. Acungkan. Ada berapa orang? 1, 2, 3. Oke, semuanya kembali normal. Oke, yang ngacung tadi silakan mana? Coba maju ke depan. Nah, saya sudah mempunyai anak buah saya sekarang. Maju. Oke. Duduk. Nah, duduk. Ya, duduk sini, duduk. Oke. Duduk. Ada lagi nggak tadi? Maju. Oke. Jadi kan ini anak buah saya, ya. Syaratnya apa tadi? Fokus, ikut. Oh, oke. Ada perempuan? Nggak usah tilu lah. Perempuan mah bising saya, ya, ngageter. Oke. Siapa namanya? Pak Uji. Wah, iya kelas berat unggul itu. Oke. Antum siapa namanya? Ridwan. Yusuf. Oke. Coba tangannya gini. Nah, gini. Nah, perhatikan di sini. Nah, oke. Tekan. Oke, saya akan memerintahkan lagi kepada anak buah saya. Oke. Kalau saya nak ngasih lem di tangan kalian, ya, ngasih lem Alteco, ya, lama kelamaan lem tersebut kering. Semakin kering, semakin tidak bisa dibuka. Semakin kering, semakin tidak bisa dibuka. 1, lem kering. 2, makin kering. 3, sangat kering. Ketika dibuka, tidak bisa dibuka. Silakan buka. Silakan buka. Semakin tegang tidak bisa dibuka. Semakin tegang tidak bisa dibuka. Ya, bisa dibuka nggak? Tidak ya, Pak Yohandi ku saya. Bisa dibuka nggak? Coba ini kesiniin. Di leman deh, buka. Bisa ya. Nah, yuk, Page itu, Page, buka. Nah, aneh. Nah, asupkan ke dia. Nah, dibulutkan, dikunci. Nah, iya kadeukeun, nyolok we tuh mah. Tadi dicolok nih, itu bisa-bisa teh dicolok. Ya ku saya dilem deui. Makin kering makin rapat, sok buka. Bisanya. Ya bisa teh. Henteu nya. Kunaon atuh? Bisa teh? Bisa teh? Mau balik deui atuh. Percaya teh ka saya? Percaya. Peureum mainna. Peureum. Nah, ayeuna matana oge tidak bisa dibuka. Bisa dibuka enggak matanya? Enggak ya? Semakin tegang enggak bisa dibuka. Yang normal? Ayo, balem. Sekarang mulut juga enggak bisa dibuka. Bisa dibuka enggak? Aduh. Kumaha tuh? Coba kamu, nih tangannya pegang nih. Nih, dipegang tangannya. Salamat. Nah, aku saya ya di aleman deui, semakin lama semakin rapat, semakin lama semakin kering, akhirnya nggak bisa dibuka. Aja pegangan. Ada pegangan. Pegangan. Buka bisa nggak? Serseran nggak? Mau normal lagi nggak? Oh ya? Oke. Gampang normalkeun anak buah kudu nurut kah? Pemimpin. Normal. Nah, pemimpin kan punya kekuasaan. Normal. Normal. Bener ya? Ya, sadar nggak? Sadar. Ya, coba tangannya luruskan. Luruskan gini. Luruskan ya. Gitu kan. Gini. Bengkok ya? Luruskan. Sekarang gini. Nah, gini.
Gini tangannya. Nah, geraskeun. Nah, anehnya sekarang 3 tangan itu, bayangkan itu adalah besi dan baja yang amat kuat. Besi dan baja yang amat kuat. Kalau besi dan baja yang amat kuat, bisa dibengkokkan nggak? Enggak, karena tangan ini adalah besi dan baja. 1, tangannya keras. 2, makin keras. 3, sangat keras. Sehingga nanti ketika membengkokkan tangan, tangannya tidak bisa dibengkokkan. Sok bengkokkan. Semakin berusaha dibengkokkan nggak bisa. Hah? Sok bengkokkan. Hah? Semakin dipaksa nggak bisa. Hah? Sok silakan bengkokkan. Bisa nggak? Hah? Susah ya? Hah? Susah ya? Sok silakan bengkokkan terus. Bisa nggak? Hah? Kan cek pemimpin bengkokkan. Bengkok. Bengkok. Sadar kan? Sadar ya? Sadar nggak? Sadar. Bisa ngebayang nggak sekarang? Bisa ya? Oke. Coba diperhatikan. Tuliskan tangan. Tuliskan ya? Tuliskan. Coba lihat. Saya nyuruh ini. Bisa ngebayang di sini? Ada titik nggak? Ada? Besar kecil titiknya? Kecil. Warna apa? Hitam. Bisa diperbesar nggak titiknya? Hah? Perbesar titiknya. Titiknya perbesar. Perbesar? Besar. Dorongannya kuat. Yang itu tidur. Oke. Khusus siapa namanya ini? Hah? Pauji. Khusus Pauji yang saya sentuh, tiap-tiap hitungan Pauji akan tidur lebih rileks. Ya, 1, Pauji tidur lebih rileks. 2, Pauji tidur 10 kali lipat lebih rileks. 3, Pauji tidur 100 kali lipat lebih rileks daripada sebelumnya. Dan nanti ketika saya memerintahkan tangan Pauji untuk diturunkan, turunkan seturun-turunnya dan jangan ditolak. Bukan jika mengerti. Turunkan, jangan ditolak. Oke? Mengerti? Paham? Turunkan, jangan ditolak. Tibra. Tibra. Oke, khusus Pauji yang saya sentuh, anehnya, dan ini bisa menjadi sebuah kenyataan, anehnya ketika Pauji terbangun, Pauji lupa akan nama Pauji. Ya, anehnya ketika Pauji terbangun, Pauji lupa akan nama Pauji. Anggukan jika mengerti. Oke? 1, 2, 3 bangun. Duduk tak? Bawa miknya. Tunduk. Nah, ini mah hiburan. Tunduk tak? Tunduk. Sa, Bapak. Nama Bapak Sa? Pahilman. Namanya siapa? Semakin diingat semakin lupa. Siapa namanya? Iya, namanya orang tinggal alasan. Namanya siapa? Pauji. Hah? Pauji. Semakin ingat semakin lupa. Siapa namanya? Pauji. Berarti nggak sadar deh. Nggak sadar deh. Tong ditolak cek bapak. Bisa ngitung tuh? Sok hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Kalau angka 5-nya sama bapak dicabut, berarti 5-nya hilang ya? Hilang ya? Silakan hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? 5-nya dicabut, berarti hilang. Hitung. Iya, hitung. Iya, berarti kalau 5-nya dicabut, berarti hilang. Berarti hilang semakin lupa. Sok, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ingatnya? Ingat. Jangan ditolak, kan kata saya ikuti. Cik saya cabutnya cabut. Ya, benernya? Iya. Oke. Nih Pauji nih. Tidur. Oke. Khusus Pauji yang saya sentuh, ya, ya. Oke. Nanti ketika Pauji terbangun, ya, ibu pohon nama we.
Pak Uji akan lupa sama nama Pak Uji. Semakin diingat semakin lupa. Semakin diingat semakin lupa. Dan Pak Uji itu tidak tahu nama aslinya itu adalah Pak Uji. Anggukan jika mengerti. Oke, 1, 2, 3 bangun. Nah, ngenah kan seorang pemimpin nuturkeun anakku ieu mah. Ya, normal kan? Normal ya? Nama siapa? Pak Uji. Ingat wae dinya. Ingat ya? Ingat. Tadi nama ngegelduga tukang. Saya kayak di itu mah kayak di hipnotis gitu. Hipnotis. Lain hipnotis sih mah. Hah? Siapa namanya? Hah? Ridwan. Tulis R-I gitu. Oke, ikuti. Kalau namanya sama saya dihapus, hilang nggak? Hilang ya, namanya dihapus hilang. Jadi nggak punya nama. Namanya siapa? Semakin diingat semakin lupa. Nah, semakin diingat semakin lupa. Cing geser gitu ah. Semakin diingat semakin lupa. Siapa namanya? Mau dikasih nama nggak sama bapak? Boleh ya? Boleh. Dia tahu siapa namanya? Hah? Taufik. Lamun ku bapak dibetot ka dia, ditempelkeun ka dia, namanya siapa? Taufik. Namanya siapa? Taufik. Asalnya dari mana? Hah? Lupa. Nah, sekarang lupa beneran. Dari mana? Semakin diingat semakin lupa. Lupa. Namanya siapa? Taufik. Bener kan namanya Taufik? Bener ya? Kalau sama bapak diganti namanya mau nggak? Boleh ya? Oke. Itu siapa namanya tuh? Nggak tahu. Itu siapa namanya? Sekarang lupa namanya. Siapa namanya? Lupa lagi. Siapa namanya? Coba sekarang berhitung. 5 ya? 5. Kalau angka 5-nya saya buang, ada nggak angka 5-nya? Kalau dibuang nih angka 5, ada nggak angka 5-nya? Dibuang ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Coba hitung. 6, terus 7, 8, 9, 10. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 4. So, itu 1 tambah 4. Kelas sabaraha sekolah. Semester 1. 1 tambah 4. 6. 1 tambah 4 coba. Hah? 1 tambah 4. 1 tambah 4. 1 tambah 4. Sekarang mah lupa. Ingat. Sekarang mah makin lupa. Lupa. Pancet pemimpin ya lupa. 1 tambah 4. 5. Nah, sekarang kita sama ini 1 tambah 4 berapa? 6. 1 tambah 4? 6. Oke, lihat nih. Kita main permainan ya. Permainannya pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupa. Berarti setiap pertanyaan yang saya turunkan, jawabannya lupa. Ya, oke. Hitung tah hiji tambah 4 sabaraha atau yang miluan gimana ya? Namanya siapa? Berarti cemilu permainan saya. Permainan saya pura-pura lupa.
Pura-pura lupa. Namanya siapa? Lupa. Ini apa? Apanya jawabnya lu? Lupa. Fokus. Ayo, amak ya. Oke. Ayo pemimpin amak. Ya. Namanya siapa? Lupa. Ini di mana? Lupa. Kan game pura-pura. Setiap pertanyaan yang saya berikan jawabannya lupa. Oke, deal ya. Namanya siapa? Lupa. Di mana ya? Di Bandung. Jawabannya lupa, ontohon. Namanya siapa? Di mana ya? Lupa. Ini apa? Lupa. Ini apa? Lupa. Ini apa? Lupa. Ini apa? Lupa. Ini siapa? Lupa. Sekarang mah lupa beneran, ya. Sekarang mah lupa beneran. Ini apa? Fokus ya mah. Gagal po. Fokus. Hiji tamu apa tuh, Nak? Apa itu ya? Hiji tamu apa, Nak? Nah, enak diganti, ya. Iya teh jadi aku ganteng. Ya, aku ganteng. Sok hitung. Oke. Hiji tamu apa? Aku ganteng. Itu nih. Mulai harus ya. Aku ganteng. Oke. Nih coba nih. Perhatikan. Ya, saya seorang pemimpin. Listen. Oke. Khusus orang yang saya tunjuk. Lihat ya, lihat. Saya rek mau heula ya. Tiur. Oke. Khusus orang yang saya sentuh, ya. Khusus orang yang saya sentuh, ya. 1, kalian akan merasakan tidur yang lebih nyaman. 2, 10 kali lipat lebih nyaman. 3, 100 kali lipat lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke. Anehnya ketika kalian terbangun, kalian akan melihat sebuah jam yang cukup besar, ya. Kalian akan melihat jam yang cukup besar. Anggukan jika mengerti. Oke, 1, 2, 3 bangun. Push. Kenapa? Jam yang besar. Mana? Segede naon? Sudah bola? Jam sabaraha? Jam 8. Lihat apa enggak? Jam. Di mana jamnya? Di mana? Segede naon jamnya? Sudah ya kan? Bisa pergede itu jamnya? Bisa. Sok gedean deh. Ayo segede naon? Aya kan gede. Warna naon? Warna bodas. Naon ketempuana? Jam warna naon? Warna merah. Ya. Itu sok nonton film tidak? Film apa? Film action, judulnya apa? Avenger. Oke, tolong perhatikan. 1, 2, 3 nonton film Avenger. Nonton. Film lawan. Film komedi nonton tidak? Nonton film mana tuh? Film enggak? Film gelut. Tahun judulnya? Ip Man. Oke, perhatikan. Nonton Ip Man. Ya. Artisnya saha? Steve. Lamun aya Steve Roger rek kumaha? Bukan foto. Itu siapa tuh, lihat? Lihat tuh. 1, 2, 3 Steve Roger. Hah? Oh, Steve Roger? Hah? Rek kumaha ka Steve Roger?
Foto barang sok atuh foto barang. Sok foto barang atuh mumpung aya di dia. Sa artisna sa Jet mau panggil jeung Jet Li kumaha ayo kita ke Jet Li takep ajak ngobrol ya. Gampang? Gampang. Yok tangkep ya terus. Kenapa? Hah? Ya, oke. Senes foto aja. Belum, sok foto lah tuh foto lah. Suntangan salam. Iya. Saya tak Steve Roger. Itu kerja kelana. Jet Li. Ya kerja? Jet Li, oke. Sini. Ayo bager tuh kan. Ya bager, oke. Itu seorang pemimpin itu harus seperti itu. Ya. Oke, siapa namanya teh tadi teh? Ini nama ente siapa? Pak Uji, bener kan itu Pak Uji ya? Pak Uji, namanya siapa? Hah? Taufik. Can balik deh. Oke, saya melihat itu tuh, yang baju hitam itu siapa namanya? Lupa. Oke, lihat itu. Nanti ketika orang yang pakai baju hitam itu melambaikan tangan, kamu tidur ya? Ya, oke. Coba. Oke, silakan hitung. 1, tidur lebih pulas. 2, 10 kali lipat lebih pulas. 3, 100 kali lipat lebih pulas daripada sebelumnya. Oke. Tahu api nggak? Api itu dingin atau panas? Panas ya. Entah kenapa sekarang api itu dingin. Api itu panas atau dingin? Panas. Sekarang api itu dingin. Sekarang api itu dingin kalau ditempelkan di tangan kamu. Ya, api itu dingin kalau ditempelkan di tangan kamu. Api itu dingin. Dan tidak panas. Terakhirnya. Oke. Khusus orang yang saya sebut. Ya, khusus orang yang saya sebut ketika kamu melihat api dan merasakan api itu kena kulit dan itu jadi api itu dingin. Api itu dingin. Dingin dah. Dingin dah. Api itu dingin. Ya, oke, gitu ya. Oke, khusus orang yang saya sentuh dua-duanya tidur. Oke, khusus orang yang saya sentuh. 1, ketika kamu khusus orang yang saya sentuh, dimanapun dan kapanpun, mulai saat ini, ketika saya menyuruh kalian untuk kondisi relaksasi, maka kamu akan melakukan itu. Sekali lagi, dimanapun dan kapanpun saya melakukan atau menyuruh kalian untuk keadaan relaksasi, kamu akan melakukan itu. Oke, dan selanjutnya saya akan menghitung 1 sampai 3. 1, kalian akan dalam hitungan 1, 2, 3 kalian akan terbangun dengan 1, badan kalian akan kembali lebih segar. 2,
10 kali lipat lebih segar, dan 3 100 kali lipat lebih segar daripada sebelumnya. Dan nanti saya hitung 1, 2, 3, kalian bangun 1, 2, 3, bangun. Ya? Apa? Sadar kan? Sadar nggak? Sadar ya? Sadar ya? Sadar ya? Gak apa-apa kan? Kasih? Kasih? Ya? Saya botol. Apa lagi? Oke. Ya, itu simulasi saja. Ya, ya kadang seorang pemimpin itu harus seperti itu. Ini tolong pindahkan ke materi selanjutnya. Ya, oke. Yang tadi saya pakai, ya, mungkin Pak asa jika di TV, benar tuh? Hah? Ya, memang itu adalah sebuah ilmu sugesti, ya, ilmu sugesti, di mana sugesti itu bisa merelaksasikan tubuh. Ya, sekarang tadi siapa? Si Jet Li itu siapa? Mana Jet Li? Oh, sekarang gimana tubuhnya? Segar kan? Iya, segar, gitu kan? Itu namanya, yang tadi saya pakai itu adalah ilmu hipnosis. Bukan hipnotis, tapi hipnosis. Hipnosis itu adalah ilmu komunikasi. Tadi saya nanya ke 3 orang tadi, sadar kan? Sadar. Jadi tidak ada anggapan yang namanya hipnosis itu tidak sadar. Ya, nantilah saya akan giring lagi teman-teman, tapi syaratnya tadi ikut mau fokus. Yang tadi saya pakai itu adalah hypnostate. Hypnostate itu adalah seni mempengaruhi seseorang untuk sebatas hiburan. Ya, kalau nanti untuk merelaksasikan tubuh itu ada lagi. Ya, tapi saya minta kerjasamanya daripada teman-teman dari teman-teman semua. Ya, nanti kita akan ada relaksasi. Biar apa? Kan dari pagi sampai sekarang kan Pak carape tengah awak gitu kan ya. Ya, nanti kita akan ada sebuah relaksasi. Kapan? Nantilah. Ya, setelah nanti saya menyampaikan materi yang terakhir ini. Ya. Nah, tadi kan materi kepemimpinan sudah saya simulasikan seperti itu. Ya. Oke, lumayan cukup terhibur lah. Ya, undang uya kuya sama kudu sabar hajuta gitu kan. Ya. Ya mah ondang iya we gitu kan ya, untuk sebatas hiburan. Ya. Oke. Siap fokus lagi ya? Oke, siap fokus lagi ya? Oke. Khusus semua yang ada di sini. Oke, khusus semua yang ada di sini, entah kenapa ikuti saya ya. Khusus yang semua yang ada di sini, entah kenapa sekarang kalian akan fokus kepada materi saya. Ya. Entah kenapa kalian sekarang akan fokus kepada materi saya dan kalian akan paham kepada materi saya yang saya sampaikan sekarang. Ya, saya ulangi sekali lagi, entah kenapa sekarang kalian akan lebih fokus, lebih berkali lipat daripada sebelumnya, dan kalian akan memahami materi yang akan saya sampaikan sekarang. Ya, kalian akan fokus kepada materi yang akan saya sampaikan, dan fokusnya kalian itu adalah 100 kali lipat lebih daripada fokus kalian yang tadi. Ya, oke? Paham ya? Paham ya? Oke, perhatikan, dan semuanya yang ada di sini, entah kenapa semuanya yang ada di sini kalian tidak bisa berdiri semuanya. Oke. Paham ya? Oke. Ada yang bisa berdiri nggak? Hah? Ada yang bisa berdiri nggak? Hah? Silakan berdiri. Ada yang bisa berdiri nggak? Aduh, coba Risa, nggak apa-apa ya, tidak naon. Ada ya 1 orang? Yang lain bisa berdiri nggak? Semakin dipaksa nggak bisa berdiri. Ya, semakin dipaksa nggak bisa berdiri. Semakin dipaksa nggak bisa berdiri. Semakin dipaksa semakin berat. Oke, masih bisa. Ya, itu yang nolak berarti tidak mengikuti saya. Ya, tidak mengikuti saya. Nggak setama lain pendukung saya, gitu kan? Oke, kita masuk materi ini. Ya, saya ulangi lagi. Entah kenapa sekarang kalian akan lebih fokus kepada materi saya. Ya, fokus. Oke.
Kita akan berbicara tentang masalah tadi kepemimpinan dan keorganisasian sudah. Saya akan menyampaikan materi tentang teknik persidangan. Ya, teknik persidangan dalam sebuah organisasi, ya, dalam memutuskan suatu perkara atau suatu permasalahan bisa dilakukan secara musyawarah. Kalau musyawarahnya itu benar, ya, pakai aturan. Biasanya dalam organisasi ada aturannya, itu adalah dengan menggunakan persidangan. Inti dari persidangan itu adalah untuk menyelesaikan masalah atau membuat sebuah peraturan. Ya, untuk menyelesaikan masalah atau membuat sebuah peraturan. Biasanya di DPR, MPR kan itu suka dalam membuat sebuah peraturan itu selalu disidangkan kan? Kenapa harus disidangkan? Ya eta tiap-tiap sirah beda pendapat. Nah, dari beda-beda pendapatnya itu disatukan dalam sebuah persidangan. Ya, nah ini yang akan saya sampaikan dalam materi ini. Jadi materinya itu adalah teknik persidangan. Nah, jadi materinya tentang persidangan. Ya, oke. Nanti kita hiburan lagi. Ya, ada hiburan yang lebih lagi. Ya, oke. Bahkan saya bisa hiburannya itu yang suka ngerokok bisa berhenti merokok. Ah Pak entong, udah saya nggak ngerokok, itu bisa saya. Ya, oke. Dan saya mah benci rokok, saya bukan resep. Benci rokok. Buktinya saya benci rokok naon? Diburukan. Namun resep rokok mana naon di akuariuman rokok teh kan? Ya, saya mah benci rokok. Oke. Nanti kita akan hiburan lagi. Nah, kita akan berbicara tentang masalah teknik persidangan. Nah, ini definisi dari persidangan. Sidang merupakan forum formal. Ya, sidang itu biasanya diselenggarakan secara formal oleh suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Nanti kalau ada perubahan lagi biasanya dilakukan persidangan lagi. Ya. Jadi forum formal sidang itu, ya, suatu organisasi dari suatu organisasi guna membahas masalah tertentu. Ini ada sebuah masalah nih, kita bahas dalam sebuah persidangan. Nanti dari pendapat-pendapat semua orang diterima, ya, dikumpulkan, lalu nanti disetujui dan disepakati melalui sebuah quorum. Ya, quorum persidangan. Ya, atau mungkin teman-teman pernah ada sebuah masalah, terus masalahnya itu dibicarakan dan pemecahan masalahnya itu bisa diputuskan. Nah, sederhananya sidang itu seperti itu. Tapi kalau formal, sidang formal itu tidak hanya sebatas obrolan saja. Ada aturan mainnya. Ya, apa saja aturan main dalam persidangan? Nanti kita akan sampaikan. Setiap organisasi mempunyai aturan tersendiri dalam melaksanakan persidangan, baik dari segi quorum maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Tiap-tiap organisasi mempunyai aturan tersendiri dalam melaksanakan persidangan. Ya, nu ieu mah kieu gaya persidanganna, anu ieu mah kieu gaya persidanganna, tergantung dari organisasi tersebut. Ya, jadi beda-beda. Intinya tetap sama. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah keputusan atau untuk menghasilkan sebuah keputusan atau juga bisa melahirkan sebuah pimpinan. Ya. Menghasilkan sebuah pimpinan dari persidangan. Contoh, tahun 99, ya, sebelum pemilihan presiden oleh rakyat, itu kan melalui sebuah persidangan. Ya, dulu kan dipilihnya oleh DPR, ya, melalui mekanisme persidangan. Bisa saja untuk menghasilkan sebuah aturan atau saja misalnya untuk mengangkat sebuah pimpinan melalui persidangan. Contoh misalnya sederhananya dalam kegiatan ini misalnya, kita akan melaksanakan teknik persidangan pemilihan ketua OSIS, SMA, OSIS mah, ketua senat misalnya, atau ketua angkatan, ya, ketua angkatan
STAI 11 April. Nah, bisa melalui mekanisme persidangan, dipimpin oleh seorang presidium sidang, nanti melakukan persidangan untuk memilih ketua angkatan, ya, atau misalnya menghasilkan sebuah aturan, ya, melalui persidangan. Oke, itu definisi dari sebuah persidangan. Nah, aturan umum sebuah persidangan, ya, biasanya dalam sebuah persidangan itu yang pertama adanya tata tertib. Malah naon aya tata tertib dalam sebuah persidangan? Biasanya dalam persidangan itu kan tiap-tiap hulu itu beda pendapat, ya. Nah, agar tidak terjadinya sebuah perselisihan atau sebuah pertengkaran dalam sebuah persidangan, maka harus ada dulu tata tertib. Ya, harus ada dulu tata tertibnya, ya. Terus peserta sidang. Nah, peserta sidang siapa saja yang akan mengikuti persidangan. Nah, itu masuknya dalam tata tertib, ya. Jadi nanti misalnya kalau misalnya teman-teman melihat dalam sebuah persidangan, langkah pertama itu dalam persidangan itu buka heula sidangna. Sidangnya itu akan membahas tentang apa? Ya. Sidangnya itu akan membahas tentang apa? Misalnya sidang pemilihan ketua angkatan STAI 11 April Sumedang periode 2021 misalnya. Nah, harus ada judulnya. Nah, terus sampaikan apa saja yang akan dibahas. Pertama yang akan dibahas, buat dulu tata tertib. Tata tertibnya mau seperti apa? Terus masukkan dulu aturannya. Siapa yang akan menjadi peserta sidang? Kumaha lamun aya nu gelo ujug-ujug datang ka dieu memberikan instruksi? Diterima moal? Moal. Tentukan dulu aturannya siapa, gitu kan? Terus ada sidang ini akan berjalan lamun aya pimpinan sidang atau presidium sidang. Nanti yang akan membuat tata tertibnya itu akan dipandu oleh presidium sidang. Ya, presidium sidang yang akan memimpin dari sebuah persidangan. Jadi misalnya saya nih presidium sidang, ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemilihan ketua angkatan periode 2021 saya buka. Nah, dibuka nanti lain dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya buka. Aya lamun dalam sebuah persidangan itu aya nu ngaranna apa? Palu. Palu dalam persidangan itu adalah istilahnya benda paling sakral. Palu itu, ya, dalam sebuah persidangan palu itu adalah benda yang paling sakral, dan ketokannya itu adalah setiap ketokan palu dalam sebuah persidangan itu mempengaruhi. Lain padu ketok lain jika maluan paku. Ya, maluan paku mah tok dipikeun ka sabaraha kali ge mangga. Dalam sebuah persidangan ketokan palu itu mempengaruhi jalannya dari persidangan, ya. Oke. Jenis persidangan, quorum pengambil keputusan, interupsi, dan ada sanksi. Oke. Nah, selanjutnya, istilah dalam persidangan ada skorsing, penundaan persidangan untuk sementara waktu. Misalnya ribut, ya, presidium sidang sidang saya skorsing, ketok palu. Ya, mau ribut misalnya jika anggota DPR parasea, ya, penundaan persidangan untuk sementara waktu. Terus ada lobby. Lobby ialah bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Biasanya kalau lobby ini misalnya sidangnya di pending dulu. Sidang di pending 1 kali 25 menit. Trok misalnya. Lalu presidium sidang dengan anggota sidang melakukan lobby. Ngarah henteu rame, ya, aya lobby-lobbyan. Terus deadlock. Deadlock ialah suatu keadaan di mana musyawarah tidak menemui kata sepakat. Deadlock namanya. Terus ada yang namanya walkout. Ialah peserta sidang keluar arena persidangan dengan alasan tidak setuju atau keputusan. Gimana nu pundungan? Ya, nu pundungan ujug-ujug keluar nu baperan. Ya, geuning sakaya anggota dewan. Rek walkout we keluar. Ya, boleh. Ya, tapi tidak diharapkan dan tidak
dihancurkan. Boleh, cuman dipikang ewa gitu. Ya, voting ialah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Misalnya nanti saya mah yang A, ubah sirah. Oke, cek pimpinan sidang teh. Oke, kita akan laksanakan voting. Ya, laksanakan voting berarti kan ngacung kan, misalnya dengan memberikan pendapat rek ngacung rek kumaha itu dengan suara voting. Lamun terjadi banyak perbedaan pendapat. Terus ada peninjauan kembali atau VK, ialah mereview keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk diadakan pembatalan atau perubahan. Misalnya di tengah-tengah jalan ada pembatalan, itu masuknya kepada peninjauan kembali atau VK. Oke, selanjutnya, nah ini tata tertib persidangan. Ya, tata tertib merupakan suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi serta nilai-nilai universal dalam masyarakat. Aturan ini akan menjadi pedoman. Nah, ini tata tertib persidangan. Jadi dalam persidangan, langkah yang pertama yang dibuat itu setelah membuka persidangan, buat dulu tata tertib persidangan. Ngarah naon? Ngarah kondusif. Nah, terus peserta sidang, nanti ada peserta sidang itu ada hak bicara, ada hak suara, ada hak memilih dan ada hak dipilih. Ya, dalam persidangan itu yang namanya peserta sidang itu ada hak bicara, dia mempunyai hak untuk berbicara. Terus ada hak suara, dalam artian mempunyai suara kalau ada pemilihan. Terus hak memilih, ya, berarti menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Terus hak dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Nanti misalnya contoh, siapa yang mau menjadikan sebagai ketua angkatan? Saya misalnya, itu mempunyai hak dipilih. Ada peninjau. Hak bicara adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Yang namanya peninjau itu mempunyai hak bicara saja tanpa adanya hak suara, hak memilih, dan hak dipilih kalau peninjau mah. Terus kewajiban peserta menaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan harmonisasi dari sebuah persidangan. Ya, oke. Next, lanjut. Nah, pemimpin dari persidangan itu ada yang namanya presidium sidang. Presidium sidang itu ada 3. Yang pertama, ketua. Ketua tugasnya itu adalah memimpin jalannya persidangan secara penuh. Yang kedua, presidium sidang kedua mencatat apa saja yang menjadi masukan usulan dari peserta sidang. Jadi tiluan nu aya di depan itu ada tugasnya masing-masing. Ketua memimpin jalannya sidang secara penuh. Presidium sidang yang kedua mencatat, ya. Nah, presidium sidang ketiga menunjuk atau melakukan interupsi sesuai dengan hierarkinya, menunjuk peserta anu interupsi ditunjukna ku presidium sidang 3. Nah, ke bebeja ka presidium sidang hiji teh tuh si itu, nah cek presidium sidang hiji teh mangga, ya, itu seperti itu. Oke. Nah, ini syarat presidium sidang, ya. Nah, saya nggak perlu sampaikan lagi lah, ya. Oke, terus aturan ketuk palu. Nah, iya nu kudu diperhatikan. Ketukan palu itu ada 1 kali ketukan, ada 2 kali ketukan, dan ada 3 kali ketukan. 1 kali ketukan mengesahkan keputusan dan kesepakatan peserta sidang poin per poin. Kan nanti ada draft sidangnya, nanti dibahas. Ya, jadi pimpinan sidang lamun mengesahkan keputusan poin per poin. Jadi 1 kali ketukan bab 1 pasal 1 misalnya disetujui top, ya, 1 kali menerima dan menyerahkan palu sidang. Misalnya contoh presidium sidang pertama itu capek, misalnya aduh capek, saya nyerahkan kepada presidium sidang kedua. Cek presidium sidang pertama teh, palu sidang saya serahkan kepada presidium sidang kedua. Ketuk palu, trok. Ya, itu aturannya. Nah, nanti cek presidium sidang kedua teh naon? Palu sidang saya terima, trok. Jadi yang memimpin persidangannya itu presidium berapa? Presidium 2. 1 kali
ketukan. Terus memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Nah, lamun peserta ribut, aya palu sidang. Lamun amak-amak teuing tong dialungkeun palu sidangna. Cukup 1 kali saja. Trok, aya palu teu? Nah, contoh nih. Ya palunya, lamun peserta sidang gaduh, ya, ieu teh sirah paluna nya. Ketrokna sekali. Trok. Perhatian tidak, Ri? Pak, lamun gaduh wae kumaha? Nah, lamun gaduh wae ditakolna ulah ku ieu. Ulah ku sirahna tok ganeng. Nah, entong gitu. Ku ieu na tah. Trok. Itu bisa. Asal ulah ku sirahna. Ya, tapi ku gagangna bisa berkali-kali. Lamun ku sirahna cukup saja 1 kali. Perhatian, tidak ribut, sok gitu. Ya, paham ya? Oke, terus selanjutnya men-skor atau mencabut kembali skorsing. Misalnya sidang saya skor 1 kali 5 menit. Berarti seberapa menit? 1 kali 5 berarti 5 menit. Atau 2 kali 5 menit. Berarti sidang skor 10 menit. Sidang saya skor 2 kali 5 menit. Trok. Pas sidang saya buka kembali dari skor. Berapa kali ketukannya? 1. Men-skor dan mencabut skor itu 1 kali ketukan. Nah, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu dianggap keliru. Misalnya mencabut sebuah keputusan yang keliru, misalnya ditambahkan, misalnya ada tambahan, diketuknya 1 kali. Terus 2 kali ketukan untuk menskorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama. Dalam menu lama mah 2 kali ketukan. Misalnya 2 kali 45 menit main bola misalnya. Ya. Terus 3 kali ketukan. Nah, 3 kali ketukan itu untuk membuka atau menutup sidang secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemilihan Ketua Angkatan STAI 11 April 2021 saya buka. Trok. Gitu. Ya, atau mengesahkan keputusan final akhir dari sebuah persidangan. Itu 3 kali. Oke. Nah, contoh kalimat sidang itu kayak gini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang pleno musyawarah pemilihan Ketua Angkatan mahasiswa STAI 11 April Sumedang dibuka. Tok. Nah, ini seperti ini. Ya. Kata-katanya. Oke, selanjutnya. Nah, jenis persidangan ada sidang pleno, ada sidang komisi, dan ada sidang paripurna. Nah, sidang pleno, sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang. Nah, ini contoh seluruhnya. Itu namanya sidang pleno. Ya, termasuk dalam kategori sidang ini adalah sidang pendahuluan yang biasanya untuk menetapkan jadwal, tata tertib, dan pemilihan presidium sidang. Ya, itu pleno seluruhnya. Ya, misalnya pemilihan presidium sidang itu menggunakan sidang pleno. Ya, oke. Terus selanjutnya ada sidang komisi. Nah, sidang komisi itu per kelompok. Ya, misalnya kelompok 1 nanti membahas bab 1, kelompok 2 membahas bab 2, kelompok 3 membahas bab 3 misalnya. Misalnya membahas anggaran dasar, membahas anggaran rumah tangga, rekomendasi pengurus selanjutnya. Misalnya per bab, misalnya kriteria penentuan calon ketua angkatan oleh kelompok 1, bahas kriterianya naon wae. Itu sidang komisi. Terus selanjutnya komisi 2 misalnya tata cara pemilihan ketua angkatan mau seperti apa. Nah, itu dibahas melalui sidang komisi. Oke, selanjutnya sidang paripurna. Nah, kalau sidang paripurna itu secara keseluruhan lagi, ya. Oke. Nah, ini interupsi. Nah, macam-macam interupsi itu banyak. Nah, biasanya yang sering digunakan itu adalah interupsi. Jadi, kalau mau interupsi itu nanti interupsi point of order. Bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan. Atau interupsi point of informasi. Bentuk interupsi berupa informasi. Jadi, si peserta memberikan informasi kepada presidium sidang. Namanya
interupsi point of informasi. Kalau interupsi point of order untuk melakukan penjelasan atau klarifikasi dari pimpinan sidang. Ya, lamun rek nanya interupsi point of order. Lamun interupsi point of informasi, peserta sidang memberikan informasi kepada presidium sidang. Lamun ayeuna pimpinan peserta sidang interupsi unggul tanpa ada kelanjutannya, ku pimpinan sidang henteu di waro, jadi anggap. Jadi harus jelas interupsi point of order atau interupsi point of informasi. Oke, selanjutnya ada interupsi point of klarifikasi. Bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi tentang pernyataan peserta sidang lainnya. Jadi diklarifikasi, ya, itu point of clarification. Terus selanjutnya yang keempat ada interupsi point of privilege personal. Bentuk interupsi yang disampaikan bila pernyataan yang disampaikan oleh peserta lain sudah di luar pokok masalah yang cenderung menyerang secara pribadi. Aina nggak nyerang secara pribadi, gunakan interupsi point of privilege. Misalnya peserta sidang datang ke presidium sidang, ujung-ujung nggak banjur misalnya, atau ujung-ujung dengel, ya, itu sudah menggunakan interupsi point of privilege, ya, seperti itu. Mana yang harus diutamakan, ya, nah ini lihat, presidium sidang menunjuk peserta sidang yang melakukan interupsi harus sesuai dengan hierarki di atas. Semakin atas jenis interupsinya, maka semakin yang didahulukan. Urutannya 1, 2, 3, 4. Ya, jadi yang harus didahulukan misalnya ada interupsi point of order dan ada interupsi point of privilege. Yang didahulukan oleh presidium sidang yaitu nomor 1. Ya. Tapi biasanya rata-ratanya hanya menggunakan interupsi 4, 3, 2. 2, 3, 4. Ya. Oke. Nah, itu tentang persidangan, ya. Dia pada nges penting, ya. Setuno, nges konsen misalnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan. Nah, nanti itu materi dari saya. Nanti kalau ada anu jelas nama mending jika tadi praktek langsung, ya, praktek langsung tentang teknik dari persidangan. Nanti kita akan praktek, ya, kita akan praktek untuk simulasi persidangan, ya. Tentunya kalaupun praktek, ya kita terjun langsung, ya, bagaimana caranya, ya. Oke, bisa dipahami, ya. Oke. Itu saja dulu materi yang bisa saya sampaikan, soalnya saya nggak ada dahan, ya, habis ya. Itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya, ataupun ada sesuatu yang tidak dipahami. Mudah-mudahan yang tidak pahamnya itu bagian dari sebuah proses berpikir daripada teman-teman sekalian. Itu saja, mohon maaf. Tadi, ya, siapa? Pauji sama siapa? Jatli, ya. Itu adalah bagian dari hiburan saja dari saya. Oke, itu saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan materi. Untuk teman-teman sekalian, apabila masih ada kekurangan paham, ya, nanti bisa digali kembali ilmu tentang persidangan, ya. Untuk itu saya undur diri sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.